Pada video kali ini, kita akan ngomongin tentang bahaya Facebook Ads. Saya sendiri baru tahu bahwa ternyata Facebook Ads itu berbahaya, bahkan berbahaya banget. Penasaran? Yuk, mari kita bahas semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin tentang bahaya Facebook Ads. Kenapa bisa berbahaya? Terus bahaya seperti apa yang bakal kita dapat dari Facebook Ads? Pertama-tama, kita harus membahas apa yang disebut dengan bisnis model. Karena ini sangat terkait dengan bisnis model. Bisnis model itu adalah rencana yang dibuat suatu perusahaan untuk mendapatkan profit. Nah, sederhana kan? Nah, yuk mari kita langsung masuk ke contoh aja, biar mudah ya. Contoh bisnis model. Contoh pertama itu tukang bakso. Nah, bisnis modelnya seperti apa? Kalau tukang bakso itu jelas banget ya. Bikin bakso, dijual baksonya, kemudian tukang baksonya itu mendapatkan profit. Sesederhana itu bisnis model tukang bakso. Kita masuk ke contoh kedua. Sekarang Netflix. Nah, bisnis modelnya seperti apa? Tentu teman-teman udah tahu ya. Kita subscribe di aplikasi Netflix dan kita dapat nonton semua film yang ada di Netflix. Bisnis modelnya sederhana. Netflix dapat untung dari biaya langganan kita setiap bulan. Nah, sederhana banget ya. Mudah aja dimengerti. Nah, kemudian kita masuk ke contoh ketiga. Contoh ketiga itu adalah blogger. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, ada yang namanya blogger, kerjaannya nulis artikel banyak banget gitu ya. Dan itu biasa dilakukan setiap hari bahkan. Nah, dari mana blogger ini dapat penghasilan? Blogger dapat penghasilan biasanya dari iklan yang dipasang pada blog mereka. Semakin banyak kunjungan dari blogger tersebut, maka iklan yang dipasang pun semakin mahal. Dan mereka mendapatkan banyak untung dari iklan tersebut. Biasanya iklan tersebut juga dihubungkan ke AdSense-nya Google. Nah, dari situ blogger dapat penghasilan. Jika kunjungannya udah sampai ratusan ribu atau bahkan jutaan kunjungan, itu blogger bakal dapat uang yang banyak banget dari pengiklan ya. Tentu aja pekerjaan seperti ini bisa dijadiin pekerjaan tetap, bahkan bisa sampai menggaji karyawan. Itu blogger. Jadi bisnis modelnya mendapatkan uang dari iklan. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ada vlogger review. Nah, artinya orang-orang yang bikin channel YouTube yang isinya itu mereview produk. Nah, dari mana dia dapat penghasilan? Nah, teman-teman pasti udah tahu. Tentu aja penghasilannya dari YouTube ya. YouTube memberikan komisi atau uang karena ada iklan yang tampil dalam video yang dibuat oleh vlogger tersebut. Atau YouTuber lah ya. YouTuber review gitu ya. Nah, itu adalah bisnis modelnya orang-orang yang suka bikin review dalam bentuk video. Nah, sekarang saya tanya bagaimana bisnis modelnya Facebook, Instagram, dan Google. Teman-teman kan nggak pernah beli produknya Facebook, Instagram, atau Google ya. Nggak pernah kan? Bagi yang pernah mungkin beli hosting di Google gitu ya, karena ada Google Cloud. Atau merchandise-nya Facebook atau Instagram atau Google gitu ya. Yang membeli produk langsung ya seperti itulah. Tapi bisnis utamanya apa? Nah ini, mari kita bahas bisnis utama dari Facebook, Instagram, dan Google. Yang pertama, yang harus teman-teman ketahui bahwa semua ini, Facebook, Instagram, Google, dan lain-lain itu dapat digunakan secara gratis. Tidak dipungut biaya sedikit pun. Padahal layanannya itu premium banget gitu kan. Bahkan bisa bersaing dengan layanan premium yang berbayar. Nah, kemudian coba teman-teman pikirin. Untuk membuat Facebook, Google, dan IG, itu kan tentu ada biaya ya. Tidak hanya untuk membuatnya, tapi untuk membuat dia tetap berjalan. Nah, bayangin aja, untuk Facebook, Google, dan IG, itu pasti punya data center yang gede banget. Memuat data yang gede banget datanya ya. Dan itu pasti akan membutuhkan biaya yang besar banget. Itu yang pertama. Facebook, Google, dan IG itu perlu biaya infrastruktur, di mana mereka mempersiapkan layanan mereka yang luar biasa itu. Nah, ini pasti harus dibayar. Dan yang kedua juga tentu mereka mempunyai SDM, bahkan jumlahnya ribuan gitu ya. Dan itu harus digaji setiap bulan. Bayangin kalau layanannya gratis gitu kan, dari mana kira-kira mereka mendapatkan biaya untuk dapat membayar semua itu. Nah, selain dua ini, masih banyak lagi biaya-biaya yang harus dikeluarkan mereka dalam rangka untuk mempertahankan layanan yang mereka berikan. Nah, sekarang gimana? Apa yang dimiliki Facebook, IG, dan Google untuk dapat membayar semua biaya yang muncul? Nah, karena memang mereka ini tidak punya produk yang bisa dijual gitu ya, maka satu-satunya yang mereka
mereka miliki itu adalah data user, data para penggunanya. Nah, sekarang mereka memutar otak ya, gimana supaya data ini bisa menghasilkan pendapatan, agar pendapatan ini bisa digunakan untuk keberlangsungan layanan mereka. Nah, gimana caranya? Nah, tentu aja data ini bisa dikemas sedemikian rupa untuk menampilkan iklan. Nah, misalnya gini kan, kalau teman-teman advertiser pasti udah tahu banget. Kita bisa membuat iklan khusus untuk orang yang tinggal di daerah tertentu. Misalnya Jakarta doang, atau Jakarta Barat doang, Jakarta Utara doang gitu. Itu bisa. Yang laki-laki doang, yang perempuan doang, yang umurnya segini gitu ya. Itu bisa banget. Dan bahkan lebih detail daripada itu. Nah, data ini bisa dijual ke pengiklan. Nah, dan para pengiklan pun sangat menerima dengan lapang dada gitu ya. Data-data ini kan. Karena mereka tidak akan mendapatkan data ini dari platform manapun. Mereka nggak mungkin mendapatkan data selengkap ini dari televisi. Mereka nggak mungkin mendapatkan data selengkap ini dari radio. Belum lagi tingkat konversinya yang tinggi banget di Facebook, Google, dan IG. Nah, inilah yang menjadi model bisnis dari Google, Facebook, dan IG, dan teman-temannya ya. Nggak hanya mereka bertiga sih, tapi teman-temannya itu banyak juga. LinkedIn juga, Quora juga misalnya ya. Nah, yang jelas, yang mereka buat jadi sebuah produk itu adalah data usernya. Nah, data ini dikemas sedemikian rupa menjadi sebuah platform iklan. Karena platform iklannya ini sangat spesifik, bisa menyasar para user dengan sangat spesifik, bahkan bisa menyasar user dengan minat tertentu. Nah, ada perusahaan yang jual sepatu boot misalnya gitu, itu bisa disasar orang-orang yang punya minat terhadap sepatu boot. Nah, bayangin. Itu kan detail banget gitu ya. Nah, ini sangat disukai pengiklan, dan kita pun sebagai usernya tidak merasa terbebani gitu ya. Itulah bisnis model yang digunakan Facebook, Google, dan IG, dan teman-temannya. Nah, sekarang ini ada istilah atau apa ya, peribahasa atau apa. Kemarin tahun 2000, sekitar 2010, 2012 itu terkenal banget nih. If you are not paying the product, then you are the product. Kalau teman-teman itu nggak bayar sesuatu untuk menggunakan service, nah maka teman-teman itulah yang jadi produknya gitu. Nah, contohnya kayak Facebook kan kita gratis makainya. Maka data kita itu dijadikan produk oleh Facebook dan dijual ke para pengiklan. Nah, maka terjadilah penjualan data ya. Nah, memang mereka itu tidak menjual data secara langsung. Bukan data nama kita, bukan data email kita yang dijual, tapi yang mereka lakukan itu adalah membuat pemetaan terhadap data tersebut hingga siap untuk digunakan dalam proses pengiklanan. Nah, itu yang mereka lakukan, penjualan data. Nah, tapi ada terjadi masalah, yaitu mempengaruhi perilaku manusia. Apa yang kita baca di Google, apa yang kita baca di Facebook, apa yang kita baca di Instagram, itu sangat menyenangkan ya. Nah, tapi kalau itu diatur sedemikian rupa, maka itu dapat membentuk perilaku kita sebagai manusia. Contohnya gini ya, kalau teman-teman itu baca di Instagram, sering nongol tentang makanan sehat. Nah, setiap hari ketika teman-teman buka Instagram, maka yang muncul adalah tentang makanan sehat. Kalau hal itu terjadi selama 30 hari, kira-kira apa yang terjadi pada perilaku teman-teman? Kemungkinan besar, pastilah teman-teman akan mikir, oh iya benar juga ya, makanan sehat gitu ya. Mau tidak mau, apapun yang terjadi, kalau teman-teman udah terpapar selama 30 hari, dan materinya itu terus, maka tentu sedikit demi sedikit perilaku kita juga pasti akan terpengaruh. Itulah yang terjadi sekarang, baik di Facebook, di Google, maupun di Instagram, maupun di aplikasi-aplikasi yang lain. Kasus paling heboh itu adalah kasus pemilu 2016 kalau nggak salah, di Amerika Serikat. Nah, kenapa? Karena ada tuduhan bahwa ada sekelompok orang yang memanipulasi data Facebook untuk kepentingan pemilu. Nah, bayangin, hal itu juga terkait dengan berita hoax atau kebohongan. Bagaimana berita bohong itu berseliweran di Facebook saat mendekati pemilu. Nah, ini mempengaruhi langsung perilaku manusia. Coba bayangin ya, kalau hal tersebut dilakukan dengan terorganisir, bahkan dibayar gitu. Ada orang yang pasang iklan di Facebook mengenai hal-hal yang seperti itu. Nah, bayangin aja, efeknya bisa gawat banget. Nah, saya ambil contoh satu ya. Misalnya gini ya, di Facebook. Nah, di Facebook teman-teman itu lagi scroll, kemudian secara tidak sengaja teman-teman ngeklik suatu video atau suatu konten tentang bunuh diri. Kemudian begitu teman-teman klik Facebook, algoritmanya udah mencatat bahwa teman-teman itu kalau dikasih berita tentang bunuh diri, teman-teman akan ngeklik. Esok harinya, Facebook akan mencoba kembali. Kemungkinan teman-teman juga akan melihat berita yang mirip-mirip. Kalau teman-teman ngeklik juga,
maka pada hari ketiga kemungkinan konten tersebut akan semakin banyak. Kok dalam sebulan ngeklik terus, pastilah psikologi teman-teman itu akan terpengaruh. Apalagi kok kontennya itu berupa ajakan gitu ya. Nah, begitu juga konten-konten negatif yang lain. Konten yang paling sederhana itu adalah konten berbohong atau konten mencaci maki yang muncul pada konten-konten seperti game gitu ya. Sangat mempengaruhi perilaku anak-anak yang menonton. Kalau itu anak-anak. Bahkan orang tua juga bisa terpengaruh perilakunya kalau nonton yang seperti itu tiap hari gitu ya. Nah, inilah bahaya dari Facebook Ads, Google Ads, dan lain sebagainya ya. Karena apa? Karena dia bisa mempengaruhi perilaku manusia. Nah, algoritmanya itu bisa secara tidak sengaja mempengaruhi perilaku kita. Dan ini belum ada aturannya sama sekali. Di Amerika nggak ada aturannya, apalagi di Indonesia. Mungkin teman-teman masih ada yang belum ngerti lah, maksudnya gimana ya gitu ya. Mungkin sayanya juga yang jelasinnya kurang pas gitu ya. Nah, untuk itu saya menyarankan ada beberapa video atau ada beberapa film yang mungkin bisa teman-teman tonton. Nah, ini saya juga baru nonton ya, The Social Dilemma ya. Nah, ini mendapat rating 7,8 di IMDb ya. Lumayan bagus juga, tapi yang jelas fakta-fakta di sini akan membawa wawasan baru untuk kita semua. Kemudian selain itu ada juga The Great Hack. Nah, ini juga bagus. Semuanya dari Netflix ya, dari Netflix. Jadi teman-teman tinggal daftar Netflix, kemudian bisa ditonton. Saya nggak ada dapat apa-apa dari Netflix, bukan promo ya, bukan promo. Jadi saya nggak ada dapat apa-apa dari Netflix. Saya pengen share aja. Ini bisa menambah wawasan. Nah, itu mungkin video mengenai bahaya dari Facebook Ads. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan ya. Yang pertama itu memahami hal ini bersama-sama bahkan beramai-ramai. Nah, kita sebagai advertiser atau digital marketer tentu bakal dilema banget gitu ya menghadapi hal ini ya. Kalau kita membuang sama sekali Facebook Ads, Instagram Ads, apalagi Google Ads gitu kan, pasti dampaknya luar biasa pada bisnis kita gitu kan. Bahkan bisa terpuruk banget bisnis kita karena seluruh pemilik bisnis gitu pakai itu gitu. Kalau kita nggak pakai, kita yang akan tertinggal gitu kan. Nah, tapi yang jelas saya mengajak kita semua itu memahami hal ini secara bersama-sama dan beramai-ramai. Artinya semakin banyak orang yang paham akan hal ini, semakin bagus. Kemudian, kita juga harus mengakui bahwa hal seperti ini itu adalah sebuah kesalahan. Artinya kita mengumpulkan data pengguna. Nah, kalau teman-teman yang mendirikan startup gitu ya, kita harus mengakui bersama bahwa praktek seperti ini adalah sebuah kesalahan. Kalau kita menambang data pengguna kita untuk dijual, itu adalah sebuah kesalahan gitu. Nah, itu harus kita akui secara bersama-sama gitu. Kalau kita tidak mengakui bahwa ini sebuah kesalahan, maka hal ini akan terus berlanjut. Dan ini bisa berdampak pada generasi-generasi setelah kita. Kok generasi sekarang itu masih ada masa di mana mereka itu tidak menyentuh sosial media. Nah, tapi kok generasi berikutnya itu dasar hidup mereka itu hidup dari sosial media gitu ya. Begitu lahir itu udah ketemu sosial media. Nah, bayangin dampaknya bagi mereka gitu kan. Sedangkan data mereka itu menjadi bahan yang diperjualbelikan kepada perusahaan-perusahaan. Nah, setelah mengakui kesalahannya, baru kita dapat menciptakan perubahan. Dan ini pasti tidak sebentar. Prosesnya pasti akan lama sekali untuk dapat mengubah bisnis model seluruh perusahaan-perusahaan raksasa teknologi itu ya. Tapi saya optimis perubahan itu pasti bisa dilakukan dan kita mulai dengan mencoba memahami semua ini dengan baik dan benar gitu ya. Dengan idealis gitu, jangan dengan materialistis. Nah, oke. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing.
Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk, dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.